Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya? Nah, kita akan membahas tentang fa'il yang dhamir. Ya, fa'il yang dhamir ini seringkali membingungkan gitu. Ya, mungkin di antara di sini yang pernah belajar nahwu dasar gitu. Ya, kemudian ketika fa'il dhamir itu kadang bingung gitu. Nah, fa'il dhamir kok ada yang baris, ada yang mustatir, maksudnya bagaimana? Nah, itu ya. Ini saya ulang kembali ya materi kemarin. Jadi nanti fa'il yang dhamir itu selalu menempel pada fi'il. Ya. Fa'il dhamir itu selalu menempel pada fi'il. Kalau ada kata ya dhamir, katakanlah ada dhamir ya jatuh setelah fi'il yang sudah ada dhamirnya. Misalkan gini. Misalkan di sini saya ngambil lafadz fa'alta anta, di sini saya tambah lagi anta gitu. Nah, antanya di situ menjadi fa'il atau bukan? Bukan. Ada yang tahu enggak? Jadi fa'il atau bukan? Bukan. Bukan. Ya, bukan menjadi fa'il. Jadi konsepnya begini. Pada fa'il dhamir tidak lagi butuh fa'il tambahan atau fa'il dhahir. Jadi fa'il yang sudah dhamir kayak gini, yang ini ya, ini yang warna biru ini di fi'il yang warna biru ini, itu tidak lagi butuh tambahan fa'il lagi, ya karena fa'ilnya sudah ada di sini, gitu. Ya, misalkan di sini fa'alta, itu tidak butuh lagi anta, tidak perlu, ya. Misal di sini fa'alu al-muslimuna, tidak butuh al-muslimuna. Katakanlah misalkan wawunya di sini nanti kembali kepada al-muslimun. Ya. Paham tidak ini maksudnya? Insyaallah. Ini yang fa'il dhamir yang baris. Baris kemarin apa artinya? Yang nampak Ustadz. Ya, fa'il dhamir yang baris nampak. Lah mustatir. Nah, mustatir ini yang tersembunyi. Ada yang wujuban. Wujuban itu artinya fa'ilnya harus benar-benar disembunyikan. Ada yang jawazan. Jawazan itu artinya fa'ilnya kadang ditampakkan. Gitu. Ya, kapan fa'ilnya itu wujuban pada fi'il mudhari' taf'ulu. Ya, artinya kamu berbuat atau fi'il amr uf'ul. Ya, berbuatlah. Itu. Terus berikutnya fi'il mudhari' af'ulu yang bermakna aku atau naf'ulu. Jadi fi'il ini itu wajib disembunyikan fa'ilnya. Ya di sini huruf terakhirnya apa nih? Lam kan? Setelah lam ada dhamirnya enggak? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Tapi kalau yang sebelah sini, meskipun ini kondisinya, ini memang kondisi mustatir nih, tidak kelihatan fa'ilnya. Tapi terkadang nanti kelihatan fa'ilnya, yaitu fa'il yang zahir. Ini, ya. Koma ini fi'il pertama. Fa'ilnya kelihatan, zaitun. Oh ini fa'ilnya. Ya. Ini koma, ini az-zaidun. Nah, ini fa'ilnya. Ya. Nah, pada dhamir yang ini, fa'il yang ini kadang ditambahkan, kadang tidak tampak. Itu yang dimaksud jawazan. Fahimtum? Fahimna. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Lah nanti naib fa'il itu hukumnya mengikuti ya. Hukum fa'il hukumnya mengikuti. Ya. Ini yang di sini artinya sama ya. Ini berarti kalau koma ya zaitun Pak Zaid satu ya. Ini tidak perlu saya artikan ya. Kemarin ini sudah diartikan ya.
paling ini wama asbaha dzalika itu yang semisal, wama dan contoh-contoh asbaha yang semisal dzalika dengan demikianlah contoh-contoh di atas gitu ya. Terus ini wal mudmaru isna asyara, mudmar itu ada 12. Yang dimaksud 12 itu ada kata yang sama nanti ya, misalkan yang musanna ya. Darabtuma itu kalau di dalam tasrifan itu ada 2 sebenarnya. Nah, ini mana? Yang ini ada 2 ini ya. Darabtuma itu maksudnya gini, fa'al tuma ini 1, ini fa'al tuma, sehingga dia dihitung 1 ya, dia dihitung 1. Terus apa lagi yang sama? Darabna wa darab. Dorobata di sini juga tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah diwakilkan sama doroba ini. Ya. Jadi yang musanna ini cuma diambil satunya aja ya. Ini fa'ala 1. Yang diambil ini tidak diambil, tidak dihitung gitu ya. Terus ini fa'al tuma, ini juga ada fa'al tuma. Ini yang diambil 1. Sehingga hitungannya di sini 12. Gitu ya. Kalau di dalam sorofnya ini sebenarnya ada 14 ya, ada 14 ini. Biar nanti enggak bingung. Loh ini kok 12 di tasrifannya kok ada 14 gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di berikutnya yaitu an-naib anil fa'il atau naibul fa'il. Bab al-maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab yang menjelaskan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il. Yaitu apa? Huwal ismu. Ya, al ismu. Isim. Al marfu'u yang dibaca rafa. Alladzi yang lam yudhkar tidak disebutkan ma'ahu bersama isim tadi, isim yang dibaca rafa ini, apa yang tidak disebutkan? Fa'iluhu, fa'ilnya atau pelakunya. Nah, ini fi'ilnya harus dirubah dulu. Ya, fi'ilnya harus dirubah dulu. Kan kemarin konsepnya apa? Dari apa namanya itu kata kerja yang aktif menjadi pasif. Kan gitu kan? Sebentar saya lihatkan contoh yang kemarin. Jadi dari kata kerja yang aktif menjadi pasif. Nah. Baik, kita perhatikan ke sini dulu. Ada ketentuannya. Fa in kanal fi'lu, jika fi'il atau apabila fi'il maudhiyan berupa fi'il maudhi, dumma maka didomahkan awaluhu awalnya. Jadi awalnya ini doroba, kan kayak gini kan. Nah ini kemudian didomahkan awalnya. Ya, dari dom menjadi du. Ya, berikutnya waku siro dan dikasrohkan ma sesuatu atau huruf qabla akhirihi sebelum akhirnya. Ini ketentuannya jika fiilnya maudhi ya. Duma awaluhu didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Ya berarti kita lihat ke sini. Mana sebelum akhir? Ya, kalau lafadz doroba sebelum akhir huruf apa ini? Huruf ra-nya ya, karena ba ini huruf paling akhir. Sehingga lafadznya tidak doroba lagi menjadi duriba.
Gini, fiilnya harus dibuat seperti itu. Ya. Ini jika fiilnya fiil maudhi. Terus bagaimana kalau fiilnya fiil mudhari'? Fa in kana mudhari'an, jika fiilnya berupa fiil mudhari', dumma awalhu, maka didomahkan awalnya, sama dengan maudhinya tadi. Ya, dumma awalhu ini. Ya, domah nih. Ya kan? Terus berikutnya, wa futiha, dan difathahkan ma qabla akhirih, yaitu huruf sebelum akhirnya. Nah, huruf sebelum akhirnya apa tadi? Yaitu huruf ra. Huruf sebelum akhir huruf ra. Bedanya kalau madi itu kasroh, kalau mudhari itu fathah. Jadi fiilnya harus dirubah dulu seperti ini. Ya, yang seperti ini fiil yang asli kayak gini namanya fiil apa kemarin? Masih ingat enggak? Madi. Fi'il Madi. salim. Ayo, fiil maklum atau kata kerja aktif. Ya, namanya fiil maklum atau kata kerja aktif. Ya, kalau seperti ini namanya fiil majhul atau kata kerja pasif. Ya, pasif dia. Nah, untuk menjadikan naibul fa'il, maka fiilnya harus, ya fiilnya harus apa? Harus yang ada maf'ul bihnya. Ya. Untuk menjadikan naibul fa'il, maka fiilnya ini harus fiil yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Ya. Karena objek ini nanti yang akan menggantikan posisi fa'il. Lah, lalu bagaimana mau menggantikan fa'il kalau di sini tidak ada maf'ulnya? Gitu. Ya. Jadi fiilnya ini harus fiil yang butuh objek. Nah, fiil yang butuh objek namanya fiil muta'ati. Apa tadi? Fiil muta'ati. Nah, itu namanya fiil yang butuh objek. Nah, fiil yang tidak butuh objek namanya fiil apa? Fiil lazim namanya. Ya, tolong dicatat itu. Jadi fiil yang butuh objek namanya fiil muta'ati. Yang tidak butuh objek namanya fiil lazim. Saya tanya sekarang. Qoma butuh fa'il butuh maf'ul apa tidak itu? Tidak, Ustaz. Tidak. Berarti lazim apa muta'adi? Muta'adi. Lazim. 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 Oke. Jalasa, duduk artinya butuh objek apa tidak? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak. Berarti lazim apa muta'adi? Lazim. Lazim. Sekarang fataha, membuka. Itu lazim apa muta'adi? Muta'adi. Muta'adi. Sekarang melihat. Lazim apa muta'adi? Muta'adi. Muta'adi. Mendengar. Lazim apa muta'adi? Muta'adi. Bisa membedakan ya. Insyaallah. Jadi fiil yang dijadikan majhul harus fiil muta'adi. Ya. Fiil yang dijadikan majhul itu tadi pasif ya, harus fiil muta'adi. Ya, begitu. Oke. Konsepnya sudah paham ya kemarin ya. Daraba Zaidun Khalidan. Daraba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun Mbak Zaid. Memukul kepada siapa? Khalidan, kepada Mbak Khalid. Hukum awal Zaid ini sebagai fa'il. Ya. Khalid sebagai maf'ul atau objek. Ya.
Karena si Zaid ini dihapus, dihilangkan, kemudian si Khalid ini menduduki posisinya fa'il. Ya, dia menduduki posisinya fa'il. Nah, begini. Sehingga karena Zaid ini awalnya rofa, ya sehingga apa? Ininya maf'ulnya ini menjadi rofa. Lah sebutannya tidak lagi menjadi maf'ul, tapi menjadi apa? Naibul fa'il. Bisa difahami? Allah, Ustaz. Kalau Ustaz. Nah, ketentuannya sama plek dengan fa'il. Maksudnya sama bagaimana? Begini. Apapun bentuk naibul fa'il zahirnya, naibul fa'il yang zahir berarti yang kayak gini. Fi'ilnya harus apa? Harus mufrad. Ya. Fi'il mufrad yaitu keberapa? 1 dan ke-4 ini ya. Berarti kalau fa'ala menjadi apa? Fu'ila. Kalau fa'alat menjadi Fu'ilat. fu'ilat. Yaf'ulu berarti menjadi yuf'alu. Taf'ulu menjadi tuf'alu. Begitu. Ya. Terus berikutnya. Nah tadi. Terus bagaimana kalau dia itu dhamir? Nanti kan ada dhamir sama juga ya. Berarti kalau ini fa'ala menjadi apa? Fu'ila. Panjang gitu. Ini fu'ilu. Itu ya. Ini fu'ilata. Ya. Fu'ilna. Ya sampai sini fu'il tu fu'il. Nah. Ya, ini juga sama ya. Ini kan huruf sebelum akhir kan ain ya. Kebetulan ain ini di sini kan sebelum akhir. Nah, maka yang dihitung tuh ini ya, hukum awalnya ya dia awalnya itu apa ini? Fa, ain dan lam kan. Nah, maka sebelum akhir ini kan ain, maka ini yang dirubah nanti. Kalau dia itu fiilnya fiil madi, maka awalnya doma, sebelum akhirnya kan kasrah ini. Maksudnya mana? Maksudnya yang ini. Ya, yang ininya, ainnya ini sama fa-nya. Ya, bukan nanti setelah huruf lam, misalkan alifnya, terus ini alif nun atau wawu. Ini sudah bukan dalam kategori kesininya, bukan kategori huruf utama. Ya, yang dimaksud di sini adalah yang huruf utamanya. Ya, huruf utamanya kalau di sini tadi mana contoh saya tadi? Ini berarti huruf utamanya apa ini? Do, ro, ba. Ini ya. Nah, kecuali yang ini yang mudhari ya, ini yaitu ya-nya yang dirubah. Ya sama ro-nya sebelum akhir. Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau belum paham? Silakan ditanyakan saja ya. Jangan sampai materi berikutnya antum belum paham ini. Secara kata tuh tadi apa? Naibul fa'il tuh secara kata? Pengganti fa'il. Pengganti ya. Pengganti atau wakil juga bisa lah. Naib itu wakil atau pengganti. Pak Ustadz mau nanya, Tad. Silakan. Itu kalau fa'il itu pasti setelah fi'il gitu, Ustadz, atau maksudnya kalau misalnya dalam jumlah yang panjang bisa jadi jauh gitu, Ustadz. Oh ya, bisa jadi jauh, Pak. Bisa jadi jauh ya, tapi dia harus jatuh setelah fi'il. Intinya jatuh setelah fi'il, panjang gitu misalkan. Nah, setelah itu baru fa'ilnya. Yang penting jangan sampai mendahului fi'ilnya. Ya, misalkan di dalam Al-Quran kan ada lafaz begini. Ya. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum
Asyamu. Asyamu. Lah naibul fa'ilnya mana? Ini naibul fa'ilnya. Fi'il majhulnya mana? Ini kutiba. Nah, ini jatuh persis setelah fi'il enggak? Enggak. Enggak, Ustaz. Kan tidak kan? Ada penyelanya. Enggak apa-apa kayak gini. Ya, enggak apa-apa. Lah, fa'ilnya atau naibul fa'ilnya baru diletakkan di sini. Tapi antara naibul fa'il dengan fi'il di sini jatuhnya duluan mana? Fiilnya dulu, Ustaz. Fi'ilnya. Kalau asyamu kutiba misalkan, ya, kutiba. Nah, asyam di sini jadi naibul fa'il enggak? Bukan ya, Ustaz. Jadi naibul fa'il enggak? Tidak. Dia bukan naibul fa'il. Nah, itu pembahasan nanti setelah ini nanti insya Allah kita bahas. Ya, pokoknya kalau ada fa'il atau naibul fa'il atau sesuatu yang menunjukkan makna itu ya, sesuatu yang menunjukkan makna fa'il atau naibul fa'il jatuh sebelum fi'ilnya, maka dia bukan fa'il atau naibul fa'il, bukan. Ya. Begitu. Ustaz, ulang, Ustaz. Jika ada kata yang bermakna fa'il atau pelaku atau naibul fa'il, ya, jatuh sebelum fi'il, maka dia bukan fa'il atau naibul fa'il. Maka dia bukan fa'il atau naibul fa'il. Baik, Ustaz, syukur, Ustaz. Afwan. Ustaz, tanya boleh, Ustaz? Silakan. Ya, misalnya tadi seperti ada kata-kata fi'il yang bisa disembunyikan fa'ilnya gitu, itu berarti boleh dalam sebuah kalimat itu fa'il nggak disebutkan gitu, Ustaz? Masuknya mustatir ini. Enggak, jadi Maksudnya mustatir. enggak, misalnya nanti ada fi'il langsung depannya itu maf'ul bih gitu, bisa enggak Ustaz? Enggak usah disebutkan fa'ilnya gitu. Oh, bisa. Bisa dengan catatan. Sebelumnya di sini ada sesuatu yang menunjukkan fa'il. Ya. Ada sesuatu yang menunjukkan fa'il. Lah fi'ilnya mana? Mustatir, tetap ada fa'ilnya, tapi mustatir tidak kelihatan. Contoh ini. Saya sudah siapkan ini. Mana? Nah. Ini kalau kita lihat, akala itu artinya apa? Telah makan. Makan kan? Akala makan. Arus artinya apa? Nasi kan? Nah, baik. Setelah fi'il, ini kira-kira ini fa'ilnya atau bukan? Bukan. Bukan kan? Nah, terus kalau ditanya fa'ilnya mana? Huwa. Akal. Fa'ilnya mustatir di sini, enggak kelihatan. Yaitu lafadz huwa. Yaitu lafadz huwa. Lah lafadz huwa ini fa'il dari akala ini. Lah huwa itu kembali kemana? Lah nanti baru ke zaid. Urutannya kayak gini, ya. Jadi bukan kalau ditanya fa'ilnya mana? Zaidun, salah. Salah. Mestinya fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, ya, takdirnya huwa, ya. Huwa ini kembali kepada si Zaid. Begitu. Ya. Jadi harus tahu artinya nggak Ustaz ya? Ini yang kata-kata di depan fi'il itu nanti pelaku atau maf'ul bih gitu, fi'il atau fa'il atau maf'ul bih itu berarti harus tahu artinya gitu. Iya, jadi kalau kita pembahasan kita sudah masuk ke sini,
ke ini, ke sebelah kanan ini kita sudah harus tahu artinya. Ya. Ini sudah tahu artinya nanti. Ya. Ustaz. Ya, silakan. Tadi ada yang tanya, siapa tadi? Bisa difahami enggak ini? Oh, Ustaz. Insya Allah ya. Ustaz, Ya, silakan. kalau gini, akala jaidun aruj berarti filenya jaidun ya? Betul ini. Warna biru. Iya. Tapi Tapi kalau jaidunnya di depan berarti filenya itu yang mustatir sama di akala iya. ya? Iya, mustatir di lafadz akala ini. Begitu. Iya, ya Ustaz. Paham? Tapi, Ustaz maaf. Ya. Tapi kenapa Zaidunnya ditaruh di depan, Ustaz? Kalau memang bisa ditaruh di belakang. Ini sebagai penguat nanti, insya Allah nanti ya. Nanti ini fungsinya diantaranya menguatkan. Kenapa? Karena secara maknawi fa'ilnya disebut 2 kali, pelakunya itu disebut 2 kali. Gitu. Kalau ini gini pemaknanya, Zaid telah makan nasi gitu. Kalau di sini Zaid dia itu ada dianya telah makan nasi. Kuat mana kira-kira? Secara lafaz. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, kenapa? Karena failnya secara maknawi ya, pelakunya disebut 2 kali. Zaid itu dia makan nasi. Ya, kalau ini Zaid makan nasi. Gitu dok, datar. Tapi kalau di sini Zaid itu dia makan nasi. Ya. Nah, ini susunannya mubtada khobar ini. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah. Kalau yang ini mubtada khobar, kalau ini ya yang ini dari sini fi'il fa'il. Tuh. Gimana? Masih bingung enggak? Enggak ya, insya Allah. Tad mau Ya, nanya yang silakan. fi'il mudhari'. Tadi kan contohnya itu pakai apa ya? Kalau awalnya Ini. yapulu gimana tadi yang itu? Ya Ini. 1000. Kalau ini. Kalau contoh yang lain bisa nggak kayak yapulu, nggak bentuknya nggak Bisa. kasroh, bisa ya? Iya, Tetap misalkan sama. Iya seperti ini, misalkan yaktubu berarti yuktabu. Oke, jadi sama. Yakra'u berarti yukra'u gitu ya. Nah, misalkan ya'lamu berarti yu'lamu gitu. Jadi intinya di sini tuh ngebahas perubahan dari aktif ke pasif gitu ya? Iya betul. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjut materi. Lanjut materi ya. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mutmarin. Naib fa'il dibagi menjadi 2 bagian. Zahir dan mutmar. Ini kan sama plek dengan fa'il tadi kan? Ya enggak, ini sama plek dengan ini ya. Ya wa huwa ala qismaini zahirin wa mutmarin. Ya, ini enggak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi kalau antum sudah paham fa'il. Ya, cuman fi'ilnya dibuat majhul. Ya. Nah, ini nanti jatuhnya ya. Duriba zaitun. Zaid ini awalnya menjadi apa? Menjadi fa'il apa menjadi maf'ul? Awalnya dia maf'ul ya. Kemudian dirubah menjadi naib fa'il. Nah, ini pelakunya tidak ditambahkan. Mana ini si pelaku? Nah, tidak tambah nih, ya kan? Tidak ditambahkan. Terus yudrabu zaitun sama juga itu ya. Sama dia. Terus apa lagi? Nah, ini yang bahir ya, yang bahir, yang mutmar, turib tu. Nah, kan ini dirubah. Ini
kebetulan yang fi'il madhi ya yang saya tulis karena ngikutin di kitabnya. Duribtu doknya domah fa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awaluhu, didomahkan awalnya. Wa kusira, dan dikasrahkan qabla akhiri, sebelum akhirnya. Huruf awalnya ini kan dot, tengahnya sebelum atau sebelum akhir ini ra, akhirnya kan ba ini. Ini juga sama nanti. Tu ri ini ya. Kalau tu berarti durib tu ya, ngikuti wazannya di apa namanya ini, di sarafnya ini ya, ke sini. Nah, ini kan sukun-sukun ya. Mana tadi? Ya ini ya. Ini sama. Berarti nanti ada yang mustatir, Ustaz? Ada gitu ya. Misalkan Zaidun duriba, si Zaid itu telah dipukul. Zaid itu telah dipukul. Nah, di situ tidak perlu ada naibul fa'il lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sudah menunjukkan makna dari naibul fa'il. Itu huwa di sini nanti. Nah, huwa kembali ke Zaid. Jadi ini tuh ibaratnya gini ya, yang ini ya. Asalnya gini, Zaidun ya. Zaidun. Sebentar, ini tak hapus dulu ya. Dari awal dulu. Daraba ya, Khalidun ya, Zaidan. Asalnya gini kan? Terus dirubah menjadi apa? Duriba ya. Menjadi duriba. Zaidun dulu, Zaidun. Kan gini kan? Zaidun. Ini naibul fa'ilnya mana? Apa tadi? Kesimpan. Zaidun. Zaidun masih ke sini, masih ke sini. Nah, saya pindah sini. Ya. Zaidun ya. Zaidun. Nah, ini dihilangkan ini. Ya. Zaidun Pak Zaid itu duriba. Dia dipukul gitu. Ya. Awalnya dari Khalid memukul Zaid. Kalimat kedua, Zaid dipukul. Khalidnya kan dihapus. Terus kalimat ketiga, Zaid itu dia dipukul. Begitu. Bisa difahami? Konsepnya dengan fa'il itu sama persis. Gitu. Nah, kalau di apa namanya, ringkaskan seperti ini ya. Ini saya kemarin ngisi apa namanya itu, ngisi daurah di Ma'had Al-Ukhuwah ya, 3 hari di sana. Nah, ini ya ketentuan-ketentuan yang saya simpulkan. Fi'il harus butuh fa'il. Jadi kalau kita dapat fi'il, ya misalkan di sini di lafadz ini ada fi'il, maka yang kita fokuskan adalah fa'ilnya. Itu cari fa'ilnya dulu. Sebelum pindah ke yang lain harus tahu di mana fa'ilnya. Gitu. Ya. Terus yang kedua, fa'il harus jatuh setelah fi'il, meskipun tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung, artinya mungkin ada penyelanya gitu. Ya. Misalkan jazakallahu. Lafadz Allahu itu tidak jatuh langsung setelah fi'il, ada ka. Ka di situ sebagai objek. Ya. Ini ketentuan yang kedua. Ini simpulan-simpulan saya sendiri sih. Terus ini, apapun bentuk fa'il zahirnya, fi'ilnya harus mufrad, fi'il nomor 1 atau nomor 4. Ya. Terus berikutnya, fi'il yang fa'ilnya dhamir ya, tidak butuh fa'il zahir. Ya. Tidak butuh fa'il zahir ini. Ya. Misalkan mana? Misalkan ini. Yaf'uluna. Ini kan sudah ada fa'il dhamirnya ini. Ya kan? Yaitu lafadz apa ini? Wawu di sini. Nah, itu tidak perlu di sini al-muslimuna, tidak perlu. Ya, bahkan kalau di sini ada al-muslimuna malah susunannya salah. Dalam kaidah salah. Ya. Terus berikutnya. Mana?
Jika fi'il mudzakkar, maka fa'ilnya mudzakkar. Ya, dan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya jika fi'il mu'annas atau perempuan, maka fa'ilnya juga mu'annas perempuan. Begitu ya. Ini hukum-hukum dasar fi'il dan fa'il yang harus diketahui. Ya, fi'il dan fa'il yang harus diketahui. Gitu ya. Ulangi penjelasan yang nomor 4 tadi, Ustaz. Yang mana? Ini ya. Yang fi'il yang fa'ilnya dhamir, mohon maaf, tidak butuh fa'il dhahir. Contoh ini. Lafat fa'alu, ini kan fa'ilnya apa nih? Dhamir apa dhahir nih? Fa'ilnya mana itu? Dhamir kan? Lah di situ butuh ndak al-muslimun misalkan? Ndak butuh. Bahkan ndak boleh. Ya. Ndak boleh dalam kaidah bahasa Arab, salah. Susunan seperti itu. Ya. Itu maksudnya, Bu, tadi. Ya. Bisa difahami? Iya, Ustaz. Nah, oke. Nah, kita lanjut di berikutnya. Bab berikutnya al-mubtada' wal khobar, ya. Saya berharap pagi ini mubtada' dan khobar selesai. Mubtada' dan khobar selesai. Mubtada' kemarin apa? Yang dijelaskan. Isim yang Akan dijelaskan. Yang dijelaskan. Betul. Khobar menjelaskan Yang menjelaskan. menjelaskan. Susunan mubtada' dan khobar kalau dijadi satu namanya apa? Jumlah Apa? Jumlah Jumlah ismiyah, ya. Jadi istilah-istilah ini harus paham ya. Jadi mubtada itu sesuatu yang akan dijelaskan, khobar itu menjelaskan mubtada itu ya. Terus susunan mubtada dan khobar namanya jumlah ismiyah. Ya. Baik, mubtada. Mubtada itu apa? Huwa, dia adalah al-ismu isim, al-marfu'u yang dibaca rafa, al-'ari yang kosong atau terbebas, anil awamili dari berbagai faktor atau amil, al-lafdiyati yang sifatnya lafdiyah. Lafdiyah itu apa yang mempengaruhi kepada mubtada dan khobar? Yang mempengaruhi mubtada dan khobar itu ada inna wa akhwatuha, ya. Inna wa akhwatuha, dari kana dulu. Kana wa akhwatuha, ini faktor atau amil lafdiyah itu ini maksudnya. Wa inna wa akhwatuha, ya. Wa dhanantu wa akhwatuha. Ya, ini terbebas dari itu, terbebas dari kana, terbebas dari inna, terbebas dari dhanna. Ya, kalau masuk salah satu di antara amil tadi, maka mubtada tidak lagi disebut sebagai mubtada. Ya. Seperti kemarin kan? Masih ingat ya? Jadi kalau ini kan awalnya mubtada khobar nih. Ya toh? Kemasukan kana. Kemudian Al-Qur'annya ini statusnya jadi mubtada atau bukan? Bukan kan? Jadi apa kemarin? Jadi Khobar kana. isimnya kana. Lah khabarnya mubtada ini menjadi khabarnya kana, direbut gitu ya. Ini juga sama ya, Al-Qur'an ini tidak lagi menjadi mubtada, padahal ini awalnya mubtada kan. Nah, kemasukan ina direbut sama ina. Jadinya isim ina. Khabarnya mubtada direbut sama ina menjadi khabarnya ina. Gitu ya. Fahim tum? Fahimna, alhamdulillah. Baik. Jadi dia harus terbebas dari amil-amil itu tadi. Kana, ina, dan donna.
Nah, karena mubtada dan khobar ini selalu berkaitan, maka mu'alif, ya, sang pengarang kitab, Ibnu Al-Ajrum, rahimahullah ta'ala, beliau menyandingkan mubtada dan khobar. Ya, wal khobaru dan khobar. Huwa dia adalah al-ismu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, al-musnadu yang disandarkan, dihukumkan ilaihi kepada mubtada. Ya, misal Zaidun qaimun. Ya, Zaid itu berdiri nih. Lafadz qaim itu menghukumi si Zaid. Zaid ngapain sih? Oh, qaimun, dia itu berdiri. Ya, Zaidnya ini yang dihukumi. Ya, dikasih apa namanya, keterangan lah. Zaid itu ngapain? Oh, qaimun, dia berdiri. Ya. Atau kalau saya untuk mencari khobar, caranya bagaimana sih? Kan kadang orang tuh kesusahan cari khobar. Yaitu ketika ada mubtada, setelah lafadz mubtada itu layak dimasuki lafadz itu atau adalah. Itu ya. Coba ini. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Lafadz qaim ini cocok enggak dikasih lafadz itu? Cocok. Cocok, Ustaz. Cocok kan? Sekarang kalau begini, ada lafadz Zaid. Nah, ini saya rubah lafadznya. Zaidun, ada banyak Zaid nih. Zaidun al-qaimu ya'kulu. Misalkan ini ya. Mohon maaf, gini tulisannya. Ya'kulu. Zaidun Pak Zaid. Al-qaim yang berdiri. Ya'kulu makan. Lafadz al-qaim ini cocok enggak dikasih lafadz itu? Tidak. Cocok enggak? Enggak cocok, maka ini tidak bisa dijadikan khobar. Lah khobarnya di mana? Di sini. Ya'kulu ini. Zaitun, Zaid, al-qaimu yang berdiri itu ya'kulu sedang makan. Berarti di sana ada Zaid. Lu Zaid yang makan yang mana sih? Nah, oh yang berdiri itu lu. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Khobar itu bagaimana meletakkan lafadz itu. Ya, itu atau adalah. Atau sesuatu yang menunjukkan itulah. Menjelaskan. Gitu ya. Az-Zaidani. Ya, Az-Zaidani berarti dua Zaid. Dua Zaid itu qaimani. Keduanya berdiri. Az-Zaiduna. Para Zaid. Jadi Zaidnya ada banyak. Ya. Qaimuna. Mereka berdiri. Ini. Ya, ini lafadz apa namanya? Lafadz qaiman, lafadz qaimun. Ini semuanya layak dipasang lafadz itu, ya. Zaid itu berdiri. Kedua Zaid itu keduanya berdiri. Nah, gitu. Lah nanti mubtada nanti dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Ada zahir, ada mutmar, sama dengan fa'il tadi. Ya. Ada zahir, ada mutmar. Fadzahiru yang zahir ma taqaddama dzikruhu, yaitu ma contoh-contoh taqaddama yang telah lewat, dzikruhu penyebutannya. Yaitu mana ini Zaitun? Ini zahir apa dhamir nih? Zahir. Zahir. Az-Zaidani Zahir. zahir. Az-Zaiduna zahir. Ini contoh mubtada yang berupa isim zahir. Ya. Terus mana yang mubtada berupa isim dhamir? Wal mudmaru isna asyara. Mubtada yang dhamir isna asyara ada 12. Wahya yaitu ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, dan seterusnya. Kita langsung lihat ke sini. Nah, ini adalah mubtada. Ke sini nih. Ya.
Warnanya biru. Kenapa? Karena dia rofa sebagai mubtada kan. Nah, yang fa'il itu ini, yang ini sama yang ini. Ya. Fa'il itu yang ini sama yang ini. Nah, ini mubtada. Gitu ya. Kalau nanti di di i'rab ini jadi mubtada. Begitu. Bisa difahami nih, kok fa'il lagi. Mubtada ya, mubtada yang dhamir. Ya. Misalkan huwa qaimun, ya dia itu berdiri. Itu huma qaimani, kedua mereka berdua itu berdiri. Dan seterusnya. Ya. Ya, contoh ya nahwu qaulika seperti ucapanmu ana qaimun. Ana ini mubtada, ana aku itu qaimun berdiri. Wa nahnu dan kami qaimuna. Nah, ini qaimunnya ini tanda rafa'nya apa ini qaimuna? Wow. Wow. Wow ya. Oh, Pak Nun. Ayo. Wow, wow. Wow. Ayo, ini untuk menguatkan pemahaman lagi nih, ya. Nun Ustaz. Wow, wow. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat yang benar itu wawu apa nun. Nah, ini ada al-muslimuna. Ini ada yadribuna. Ya. Kita lihat yang wawu itu maksudnya ke apa? Jamak mudzakkar salim. Kalau nun maksudnya kemana? Af'al Al-khamsah. Ciri-ciri af'al khamsah apa? Ya. Depannya ya atau ta, belakangnya wawu nun, alif nun atau Ya. nun. Kita kembali ke sini. Nah, qaimun di sini ada ya-nya enggak? Enggak ada. Enggak. Nah, Oh, berarti tandanya nun apa wawu? Oh, Wow. wow, Ustaz. Wow, ya. Berarti maksudnya ke jamak mudzakkar salim. Bisa difahami ya. Nah, ini karena sering tertukar gitu ya. Bukan kali ini saja. Di antara banyak kelas yang saya isi itu ya kayak gitu sering tertukar. Oke, itu berkaitan dengan mubtada. Nah, kalau dirumuskan seperti ini ya, mubtada ada yang zahir, ada yang dhamir. Zahir contohnya Zaidun qaimun, yang dhamir contohnya huwa qaimun. Terus khobar ya, saya lanjutkan khobar dulu. Wal khobaru dan khobar ismani ada dua bagian. Yang pertama mufradun. Apa yang dimaksud mufrad di sini? Sebentar ya, sebentar. Sama Mbak Firdan, Din. Nggak ada suaranya saja. Tat, nggak suaranya. Oh iya, Afan lupa. Lupa ngidupin. Apa yang dimaksud mufrad di sini? Ya, yang dimaksud mufrad di sini, itu bukan mufrad tasniyah jamak, bukan ya. Tapi mufrad di sini yaitu dia bukan jumlah. Jumlah itu berarti bisa fi'liyah
Fi'liyah itu apa kemarin? Fi'il dan fa'il. Itu namanya jumlah fi'liyah. Juga bukan jumlah ismiyah. Bukan mubtada, khobar. Ya. Atau syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar majrur. Jar dan majrur itu sebutannya namanya syibhul jumlah. Ya. Atau dharaf dan mudhaf ilaih. Ya, itu juga sama disebut sebagai syibhul jumlah. Syibhu itu artinya menyerupai, itu menyerupai jumlah. Tapi dia bukan jumlah, itu. Ya, itu yang dimaksud lafadz mufrad di sini. Ya. Jadi mufrad di sini bukan lawan dari musanna dan jamak ya, bukan. Tapi mufrad di sini itu maksudnya dia bukan jumlah atau syibhul jumlah. Atau mufrad di sini itu mufrad secara maknawi. Maksudnya maknawi begini. Al-muslimuna ya secara lafadz. Secara lafadz itu susunan atau bukan? Bukan, bukan kan? Nah, itu yang dimaksud mufrad kayak gitu. Meskipun maknanya banyak. Ya mohon maaf ya, berarti tadi yang lebih cocok ke lafadz ya. Nah, secara lafadz sebenarnya apa ya? Ya pokoknya bukan jumlah dan sebul jumlah gitu aja, karena faktanya nanti ada yang dua lafadz juga gitu. Ya. Satu fakta gitu, satu fakta. Al-muslimuna ya. Al-muslimuna di situ secara mana sedikit apa banyak? Al-muslimuna banyak, Ustaz. Banyak kan? Tapi secara fakta dia maksudnya apa? Orang-orang muslim. Ya, ada orang-orang muslim. Ini satu fakta. Misalkan ada lagi al-muslimatu. Orangnya sedikit atau banyak? Muslimatu. Banyak kan? Lah ini satu fakta lagi. Fakta bahwa di sana ada muslimah banyak kan gitu. Lah mufrad di sini itu maksudnya satu fakta gitu. Ya. Sekarang saya gini, Rasulullahi itu dua apa satu faktanya? Rasul sendiri, Allah sendiri, apa Rasulullah itu satu fakta? Satu. Nah begitu ya, yang dimaksud mufrad seperti itu. Ya, misal ada lafadz Muhammadun Rasulullahi. Kalau ditanya khobarnya di situ mufrad apa ghair mufrad? Mufrad, gitu ya. Bisa difahami ya lafadz mufrad ini, karena ini kan ada lafadz mufrad lagi selain ini kan. Itu di pembahasan ini loh. Nah, ini soalnya nanti kalau kita tidak paham itu nanti bisa terkecoh ke sini nanti larinya. Padahal ini semua ini masuk kategori mufrad ini. Kalau dia itu posisinya sebagai khobar. Ya. Ini masuk mufrad semua. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Faktanya mana? Faktanya nih. Nah, kita kembali ke mubtada dan khabar ini. Qaimani. Secara maknawi dia itu berapa orang? Dua orang. Tapi secara faktual, secara fakta dia itu ada fakta dua orang di situ, satu fakta itu ya. Qaimuna secara maknawi banyak apa sedikit? Banyak, Ustaz. Banyak kan? Nah, tapi secara fakta di situ cuma satu fakta, yaitu apa? Oh, di sana banyak orang-orang berdiri. Ya, itu yang dimaksud khobar mufrad. Mandi, udah siang. Ya. Kita lanjut ke sini. Ya, ke sekolah ya. Yuk. Sekolah. Anjir, gendong Wa ghairul mufradi dan ghairul mufrad arba'atu asya'a, ada 4. Yaitu apa? 4 itu hitungannya ini. Ya. Jar, majrur, dzaraf dan mudhaf ilaih. Jadi dzaraf itu gabungannya sama mudhaf ilaih.
Ya, dhorof kemarin apa? Masih ingat tak dhorof? Doro, apa? Ya. Keterangan, Ustaz. Keterangan waktu atau keterangan Tempat. tempat ini ya. Ini maksudnya ke sini dhorof keterangan waktu atau keterangan tempat. Dan nanti dhorof itu selalu mengikuti kata berikutnya. Nah, misalkan amama, nah, di sini ada al-masjid. Nah, al-masjid itu mudhof ilaih statusnya. Nah, terus jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ini yang dimaksud arba'atu asya'a. 4 perkara. Ya, arba'atu asya'a. Yang pertama ba'al jaru wal majruru. Yang kedua az-zarfu dzaraf. Kemudian yang ketiga al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Berarti ini apa ini? Al-fi'lu ma'a fa'ilihi maksudnya apa di sini? Jumlah Kalau ke fi'liyah. sini maksudnya jumlah fi'liyah ya. Fi'il bersamaan dengan fa'ilnya gitu. Wal mubtada'u ma'a khobarihi. Mubtada' beserta dengan khobarnya. Berarti ini maksudnya apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Ini bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk apa namanya khobar. Ini harus paham betul ini ya, mubtada dan khobar. Oke, contoh langsung ke sini saja. Saya langsung ke sini ya. Jadi khobar mufrad contohnya Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Termasuk diantaranya ini. Ya. Az-Zaidani qaimani. Ini termasuk mufrad. Kenapa? Karena kalau dia disebut jumlah juga tidak, disebut syibhul jumlah juga tidak. Gitu ya. Qaimuna. Nah, ini juga sama. Ya. Qaimuna ini mufrad. Tanda rafa'nya kelihatan enggak ini? Kan khobar ini hukumnya apa dia? Ini hukumnya rafa kan? Ya. Nah, ini tanda rafa'nya wawu. Udah tadi kita bahas. Ini tanda rafa'nya apa? Qaimah ini tanda rafa'nya apa ini? Alif. Alif. Alif ya, alifnya bukan nunnya ya, alif. Ya, ke sini lagi nanti. Maksudnya ke alif ini. Sana. Ya. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Ini harus pelan-pelan ini. Nah, kan khobar tadi hukumnya rofa. Coba kalau kita lihat fil baitik, kalau kita lihat di sini kelihatan enggak tanda rofanya? Tidak kelihatan. Kelihatan. Enggak kelihatan. Amamal baiti kelihatan enggak tanda rofanya? Enggak. Tidak kelihatan. Kelihatan. Koma abuhu kelihatan enggak tanda rofanya? Tidak kelihatan. Enggak kelihatan. Begini. Ya. Khobar yang terlihat tanda rofanya hanya pada khobar mufrad. Saya ulang lagi. Khobar yang kelihatan tanda rafa'nya hanya pada khobar mufrad. Contoh ini qaimun tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Lah khobar yang ghairu mufrad tidak terlihat tanda rafa'nya. Ya, khobar yang ghairu mufrad tidak terlihat tanda rofaknya. Terus bagaimana mengi'rabkannya kalau ditanya? Ya, fi mahalir raf'i. Ya, fi mahalir raf'i dalam kedudukan rofa sebagai khobar. Contoh, Zaidun ini mubtada. Zaidun Pak Zaid ini mubtada.
Lah khobarnya mana? Jar majrur ini, gabungan jar dan majrur. Nah ini kalau ditanya, khobarnya mana? Fil baiti, jar majrur fil baiti, fi mahalir raf'i. Ya, fi mahalir raf'i dalam kedudukan rafa sebagai khobar. Kalau yang khobar ghair mufrad di sini tidak butuh lari ke kiri sini karena dia tidak memiliki tanda. Ya, tidak butuh lari ke kiri, cukup sampai di sini saja kita tahu bahwa ini kedudukannya sebagai apa. Itu ya. Kedudukannya sebagai apa? Oh, fil baiti ini kedudukannya sebagai khobar, berarti fi mahalir raf'i dalam kedudukan rofa. Itu ya. Manual. Pakai motor pondok kan bisa toh. Oke, Afan tadi keselingan sedikit. Ya, bisa difahami enggak ini tadi? Ya, Ustaz. Bisa ya. Jadi apa namanya itu khobar yang terlihat tanda rofaknya hanya pada khobar mufrad. Kalau ghair mufrad tidak terlihat tanda rofaknya. Tapi penyebutannya apa tadi? Fi mahalir raf'i dalam kedudukan rofa. Ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Di chat ini ada apa aja ini? Izin live. Boleh di-share set materi ini. Insya Allah nanti saya share yang praktek tadi ya. Persiapan kerja tadi. Silahkan. Ya. Pokoknya silakan apa? Boleh ini cara menentukan gini. Koimuna atau Koimun. Mani gitu. Itu dilihat depannya, Bu. Kalau satu, mubtada'nya ini menunjukkan makna satu. Zaid ini kan satu orang. Ya. Pakainya koimun mufrad juga. Ini secara lafadz mufrad. Azaidani ini tasniyah apa mufrad? Musanna apa mufrad ini? Musanna. Musanna. Maka di sini qaimani. Gitu ya. Kalau ini azaiduna berarti di sini sama jenisnya ya. Gitu. Betul sama jenisnya. Kalau di sini saya tulis Fatimah misalkan. Fatimatu qaimatun apa qaimun? Qaimatun. Qaimatun. Ya. Oh, Di sini yang saya maksud yang ini. Yang ani sama apa? Yang ada ya-nya. Yang ada. Itu kan ini Bu. Ke sini lagi nanti. Mana? Itu pembahasan yang materi kemarin tuh. Ya, faslun mana? Nah, ini dia. Ya, kapan menggunakan ani? Isim musanna ini menggunakan ani itu alif. Ani maksudnya itu alifnya. Ketika apa ini? Rofa. Selama dia rofa pakainya alif. Selama dia nasab atau jar pakainya ya, berarti aini. Itu. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim berarti kalau jamak mudzakkar salim ketika rafa pakainya wawu, berarti muslimuna. Kapan muslimina? Ketika nasab atau jar. Ini. Itu. Kemarin kelewat saya. Iya. Itu ya. Ya. Jadi ketika rofa sama jar ya. Jadi yang menentukannya itu. Ya, jadi kedudukannya sebagai apa gitu ya. Kedudukan sini mana? Ke sini yang bagian kanan ini dia sebagai apa? Itu nanti yang menentukan tanda-tanda di sebelah sini. Ya, makanya urutannya ke sini dulu baru ke sini. Ya. Ya, paham. Syukran Ustaz. Afwan. Sekarang kita latihan, masih ada waktu 10 menit. Ya, masih ada waktu 10 menit kita latihan.
Cari fi'il, fa'il, mubtada dan khobar. Ini ada fi'il. Fa'ilnya mana? Al-insanu. Oke, kita masukkan ke kaidah-kaidahnya. Ya, kaidah yang pertama, fi'il butuh fa'il. Sudah cocok belum ini? Cocok, Ustaz. Cocok, udah ada fa'ilnya. Oke. Kaidah yang kedua, fa'il harus jatuh setelah fi'il. Ya, Cocok, Ustaz. cocok. Oke, Cocok. cocok. Apapun bentuk fa'ilnya, apapun bentuk fa'il zahirnya, fi'ilnya harus mufrad. Kita lihat ke sini lagi. Ya, ini mufrad apa jamak atau musanna ini? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Ini kan fa'ilnya zahir kan? Oke, cocok. Terus fi'il yang fa'ilnya dhamir tidak butuh fa'il zahir. Berhubung di sini tidak ada fa'ilnya, ini kan tidak ada fa'ilnya kan? Nah, maka dia butuh fa'il zahir. Kalau di sini ada fa'ilnya, maka al-insan tidak butuh lagi. Ya. Ini yang hadu ada fa'ilnya enggak? Dhamir, fa'il dhamir ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, berarti dia butuh fa'il zahir. Gitu ya. Kalau di sini sudah ada fa'il dhamirnya, ini tidak butuh lagi. Contohnya mana Ustaz? Contohnya ini lafadz yanhab. Ini kan dia fi'il kan? Kalau dicari fa'ilnya di mana? Enggak ada kan? Yaitu mustatir. Yaitu huwa kembalinya ke al-insan. Kok jauh men Ustaz? Iya memang jauh. Ya, kita cari mana makna yang tepat yang menunjukkan dia sebagai fa'il nanti, rujukannya sebagai fa'il. Memang prakteknya kayak gitu. Ya, kalau dalam latihan pakai seperti ini, ya duriba terus misalkan mana ini? Ya, ini misalkan akala zaitun arruza gampang. Saya nanti begitu prakteknya kayak gini loh, failnya mana ini? Ya gitu ya. Kita cari fi'il lagi. Mana ini? Ini tadi sudah kita bahas ya. Failnya udah ketemu. Ada huwa. Huwa tadi jadi apa? Statusnya di sini. Huwa di sini jadi apa tadi? Ayo, masih ingat enggak? Dhamir huwa jadi apa? Mubtada. Oke. Kita cari khobarnya. Nah, khobarnya mana? Yujidu. Ini alladzi. Ya. Alladzi lah. Alladzi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus digabung dengan kata lain. Persoalannya itu. Ya. Nah, maka digabung dengan yujidu mafahim anil asya sampai sini. Nah, jadi kalau ditanya khabarnya mana alladzi ini, lafadz alladzinya ini. Gitu. Kalau diartikan gini, li'annal fikra karena pemikiran itu, ini sekaligus jadi khabar juga. Dia pemikiran ini. Alladzi itu ya sesuatu itu. Yujidu ya yang mewujudkan. Nah, sekarang saya tanya, yujidu ini kan fi'il nih. Fa'ilnya mana? Itu mustatir. Zahir apa mustatir? Mustatir. Kembalinya kemana? Ke ya, kalau ke sini takdirnya apa dulu dia? Pakainya ya. Huwa. Takdirnya huwa ya. Ini ya, takdirnya huwa dulu ya. Nah, kembalinya kemana ini? Jadi ke huwa. Nah, kan udah ketemu lafalnya huwa. Kembali kemana? Di antara lafal-lafal ini. Dari al-fikro sampai sini, kembali kemana? Alladzi. Kembali ke alladzi. Kembali kepada alladzi. Lah alladzi nanti kalau diurutkan sampai al-fikro sebenarnya. Jadi huwa sama alladzi ini sama, semakna sebenarnya. Tapi kalau di i'rab itu harus urut kayak gitu. Harus urut ya. Karena pemikiran itu adalah dia adalah gitu. Karena pemikiran itu dia adalah
Ya, adalah apa? Sesuatu. Nah, lafaz sesuatu ini kan menjelaskan adalah dia adalah ini kan. Nah, ini sesuatu artinya sesuatu yang sesuatu itu bisa mewujudkan gitu. Sesuatu kembali ke sini. Ini artinya dia kembali ke sini. Gitu. Ya. Mewujudkan apa al-mafahima? Mafahim berarti ini jadi apa ini? Ini. Nah, jadi maf'ul. Gitu ya. Terus cari fi'il lagi. Fi'ilnya mana nih? Yurakkizu. Nah, yurakkizu itu mengkristalkan atau memusatkan. Ya. Nah, yurakkizu ini fi'il. Fa'ilnya mana? Ada enggak di sini? Nggak ada. Mustatir ya. Enggak ada. Mustatir. Takdirnya apa? Dua. Huwa kembali ke mana? Alladzi. Mafahim. Ya, mafahim itu mufrad apa jamak? Jamak. Sehingga fiilnya harusnya yurakizu apa? Yurakizuna. Iya. Alladzi. Kembalinya kepada alladzi. Nah, kayak gini harus dipraktek berulang-ulang terus sampai membentuk polanya. Secara teori sudah paham, tapi kalau enggak praktek enggak bakalan bisa. Ya. Sekarang saya ketemu sama mubtada nih. Wal insanu ini mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya mana? Yukayifu sulukahu. Ya betul, yukayifu ini. Berarti khabarnya berupa mufrad. Ya, kembali ke sini. Mana? Mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Nah, maksudnya ke mana tadi? Nah, ini mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Sekarang maksudnya kemana? Jumlah apa syibhul jumlah? Jumlah. Jumlah fi'liyah apa ismiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Oke, kita cari fi'ilnya dan fa'ilnya. Fi'ilnya mana? Yukayifu. Fa'ilnya mana? Mustatir. Ya, takdirnya apa ini? Huwa apa ya? Huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali ke mana? Al-insanu. Kembali ke al-insanu gitu. Ya. Bisa ya latihan sendiri? Nggak bisa kalau sendiri. Ya kayak gitu. Nah ini seperti di dalam praktek ini tadi ya yang ditanyakan sama siapa tadi? Zaidun ini mubtada. Khabarnya mana? Akala ini. Akala berarti khabarnya itu mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Masuk yang jumlah ismiyah apa fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Fi'liyah itu kan terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana ini? Fa'ilnya huwa. Mustatir berupa takdirnya huwa. Kembali kepada Zaid. Oke, sudah paham sekarang lafaz ini Zaid kedudukannya sebagai mubtada. Gitu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Tentang sorof, Ustaz. Penjelasannya saya belum terlalu paham, Ustaz. Yang apa? Yang sorof. Sorfu. Yang mana yang ini? Ya. Yang enggak paham bagian mananya? Kalimat-kalimatnya, Ustaz.
Artinya dari sisi makna. Iya. Oh ini. Ini kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya. Kemudian anunya Ustaz itu i'rabnya juga. Oh, ini ya. Jadi ini adalah bentuk perubahan fiil. Ya, perubahan fiil bentuknya nanti seperti ini. Nah, fa'ala itu bentuknya dia ghaib. Ghaib itu orang ketiga yang dibicarakan dia gitu ya. Satu orang laki-laki. Nah, itu nanti ke sini dia. Kan kemarin sudah saya sampaikan, setiap garis ini punya makna ini. Yang atas, 3 baris atas ini laki-laki, 3 baris bawah ini perempuan. Nah, baik yang atas sama bawahnya ini orang ketiga. Orang ketiga artinya dia, mereka. Ya, kalau atas itu mufrad, secara maknawi mufrad itu berarti tunggal atau satu kan. Kalau ini itu tasniah, nah baris yang ketiga ini jamak. Ini kedua-duanya sama, ya. Ini berarti mufrad, tasniah, jamak. Yang atas untuk laki-laki, yang bawah ini untuk perempuan. Terus yang ini orang kedua, yaitu 2 baris ini sama ini, ya. Ini sama ini, ya. Ini juga sama, mufrad, tasniah, jamak. Ini secara pemanaan ya. Berarti kalau fa'altum artinya bukan kamu, tapi kalian. Itu fa'altum bukan kamu, tapi kalian berdua. Itu ya. Ini untuk laki-laki, yang ini bawahnya untuk perempuan. Ya. Terus yang bawah sendiri, ini orang pertama, yaitu yang ngomong. Yaitu ini tunggal, yaitu aku. Kalau fa'alna yang bawah ini artinya kami. Ya. Kami ini dari sisi makna. Terus kalau dari sisi fa'il, ya mana yang membutuhkan fa'il dhahir? Yang membutuhkan fa'il dhahir yang mana? Fi'il ke-1 dan ke-4 ini. Ya, fi'il ke-1 dan ke-4. Selain fi'il ke-1 dan ke-4, fa'ilnya itu dhamir. Ya, dhamir ini. Dhamir ini kalau di sini jadinya kayak gini nanti, yang warna biru ini. Ini semuanya fa'il. Ya, warna biru ini semuanya ini fa'il ini. Ya, ini juga fa'il cuman dia tidak tampak. Ya. Ini berarti kalau fa'alu mereka melakukan. Ini sama, cuman bedanya waktunya. Ya, kalau ini waktunya telah berlalu, ya masa lampau. Kalau yaf'uluna ini mereka juga sedang atau akan. Begitu ya. Ini jam 7 lebih 2 menit. Afan, lebih dari 2 menit. Ayo sekolah. Itu tadi siapa yang bertanya ya? Bisa difahami? Kayaknya yang Ustaz yang saya tanyakan, yang ghairu mufrad itu, yang sarfu itu, yang Zaidun amama baiti, amamal baiti. Oh, yang dhorof bukan sorof, Pak. Iya. Aduh, salah penyebutan, salah penjelasan. Ya, makanya ini pentingnya Sampai selesai dijelaskan. menghafalkan istilah ini. Dhorof itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya, pokoknya kata yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat namanya dhorof. Nah, yang belakangnya jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Ya. Jadi mudhaf ilaih hukumnya apa? Kita lihat ke sini kemarin. Hukumnya itu jar, warnanya hijau ini. Ya. Nah, terus mana tadi? Sini lagi. Nah, ini tanda rafanya kelihatan enggak? Iya, enggak kelihatan tanda rafanya. Kenapa enggak kelihatan? Karena dia termasuk yang ghairu mufrad. Lah yang kelihatan tanda rafanya yang mana? Yaitu yang mufrad. Contohnya mana? Qaimun. Nah, ini kelihatan tanda rafanya. Yaitu dhammah. Lah ini enggak ada tanda rafanya, amama. Coba kalau dilihat. Ini fathah.
Dilihat tanda rofa ada enggak fathah di sini. Nah, kita cek. Ada enggak tanda rofa di sini? Oh, enggak ada di sini. Ya, enggak ada fathah kan? Enggak ada. Nah, itu yang dimaksud bahwa khobar yang ghairu mufrad tidak memiliki tanda rofa. Gitu ya. Bisa difahami enggak? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Ya, silakan. Kenapa tidak memiliki tanda rofa dibilang rofa? Fi mahalir raf'i, Pak. Kenapa disebut fi mahalir raf'i? Karena dia kedudukannya sebagai khobar. Sebagai khobar. Lah khobar itu hukumnya apa dia? Hukumnya rofa. Itu. Jadi itu maksud bahwa fi mahali rafi itu kenapa? Karena posisinya dia itu sebagai khobar, kedudukannya sebagai khobar, itu yang menjadikan fi mahali rafi. Nah, kalau ditanya soal apa namanya perkata lah, kalau perkata beda lagi. Perkata itu bi al baiti ini. Kalau ditanya i'rabnya apa ini? Jer. Jer. Kenapa jer? Kemasukan huruf jer. Itu kemasukan huruf jar ini yang menjadikan dia jar. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena isim mufrad. Nah, ini kembali ke materi yang awal ini. Ya. Di sini. Itu kalau dari sisi perkata ya. Tapi kalau sudah susunan begini, nah, kadang dia punya kedudukan. Nah, cara mengerapkannya bagaimana? Dierapkan dulu berkata fi ini huruf jar. Al-baiti majrur ya dijerkan dengan huruf jar berupa fi. Fil baiti fi mahali raf'i baru gitu. Ya, fil baiti fi mahali raf'i dalam kedudukan rafa. Kenapa? Karena sebagai khobarnya si Zaid. Itu Pak Usep ya. Bisa difahami Pak Usep? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi di chat di apa namanya itu di grup aja ya. Ini memang mubtada dan khobar ini harus benar-benar paham. Mubtada dan khobar dan fi'il fa'il harus benar-benar paham. Kenapa? Karena bahasa intinya itu di situ. Jumlah ismnya sama jumlah fi'liyah. Yang lain itu hanya apa namanya istilahnya ibarat rumah itu interiornya, bukan bangunan utamanya. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ya kita cukupkan ngaji kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah nanti kalau ditambah materi lagi udah tidak paham lagi nanti kalau tambah lagi ya, udah tidak kuat kayaknya. Ya. Nah, nanti di murojaah lagi ya, di murojaah lagi, diputar ulang lagi ya. Mudah-mudahan dari murojaah itu bisa paham ya, karena saya belajar bahasa Arab itu lama sekali ya, artinya diulang-ulang terus. Ya. Cuman dalam zaman dulu tidak mengenal YouTube kan, tidak ada rekaman-rekaman. Kalau sekarang itu udah dimanjakan dengan rekaman. Padahal kalau sebenarnya kalau kita begini ya, kalau kita itu nanti nyimak rekaman. Untuk mau nyimak rekaman itu butuh waktu tersendiri. Tapi kalau belajar itu tidak terasa, gitu, tidak terasa. Tiba-tiba udah 1,5 jam gitu. Gitu, ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.